Recording in progress. Oke. Nah, biasanya kayak gini ya. Jadi dari bawah gitu ya tanpa ada ketinggian. Nah, sekarang kayak kalau kalian main golf kan itu dari tanah ya. Nah, bagaimana kalau gerak parabolanya itu dia memiliki ketinggian awal? Teng teng. Nah, memiliki ketinggian awal. Wih. Memiliki ketinggian awal seperti ini, ya. Dia ada gerak, ada sebagian gerak yang di luar dari gambar parabolanya. Nah, di sini mau gambar sesuatu dan oke. Nah, Ibu mau bagi ininya ya. Nggak bisa ya. Dan oke. Ibu mau bagi-bagi kayak gini dulu aja. Ini jadi judulnya ini gimana kalau dia punya ketinggian. Kayak kalau punya ketinggian tuh kayak kalian main golf tapi di atas bukitnya terus kalian pukul bolanya ya. Nah, ini gerak parabolanya akan menjadi seperti ini ya. Untuk kalau Ibu bagi ya, ini daerah 1, Ibu bagi daerah-daerah, ini daerah 2 dan ini daerah 3. Kenapa sih harus dibagi? Oke ya, kita langsung analisis aja ya. Kenapa sih harus dibagi? Pada intinya untuk membaginya itu kita agar memudahkan ya, agar memudahkan. Kira-kira ini Ibu kalau Ibu taruh ya, kalau Ibu taruh di sini ada kecepatan awalnya neng 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 dum. Nah, di sini ada kecepatan awal V0 ya ke sana. Kira-kira ini di daerah 1 ini geraknya ini ada ini sumbu Y dan sebelah sini ini sumbu X ya. Ini gerak 1 untuk di sumbu Y dia vertikal ke atas atau vertikal ke bawah ya? Ke atas, Bu. Gerak vertikal ke atas ya. Nah, kalau yang ini dia gerak vertikalnya ke bawah. Kalau di yang ruang 3? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau untuk menganalisis gerak parabola kita bisa nih setengah-setengah, karena setengah-setengah itu dia beda kasus ya, ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Nah, kalau di sini Ibu kasih kecepatan awal pergerakannya, atau Ibu kasih namanya gerak V0, gerak atau V0 ruang 1, ya, V0 ruang 1. Nah, maka ketika di puncak ini ya, kita akan mendapatkan kecepatan akhir Vt, tapi karena ini kita analisisnya yang di sumbu Y, maka di sini Vy daerah 1 berapa? Tadi ada yang bilang? 0, Bu. 0 ya Najril ya. Ini tapi lihat, ini Vy untuk daerah 1 ya. Sekarang kalau di daerah 2, daerah 2 kan diawali dari yang garis ini ya, dari titik hijau ini sebenarnya ya, tapi tadi Ibu nggak pas ya, sorry banget, males lagi bikin garisnya. Dari yang titik hijau ini. Berarti diawali pergerakannya itu dari yang titik hijau ini ya, diawali dan berakhir di sini. Anggaplah kita ini tulis ini A, ini B,
ini C, dan ini D ya. Ini D ya. Nah, dari A ke B itu kan gerak vertikal ke atas. Dari B ke C itu gerak vertikal ke bawah. Diawali dari titik yang hijau ini. Berarti di sini itu adalah kecepatan awal. Wah, Bu, masa sih? Yes, kecepatan awal di kecepatan awal Y untuk ruang 2 yang gerak vertikal ke bawah itu sama dengan 0. Atau dalam kata lain, kecepatan awal di gerak vertikal ke bawah yang di ruang ini itu sama dengan kecepatan akhir yang gerak vertikal ke atas karena sama-sama di titik yang sama. Hanya kita ini analisisnya sebelah-sebelah gitu aja ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, berarti ketika ada di titik C, ya, ketika ada di titik C, ini kita akan mendapatkan VY daerah 2 dan di sini juga kita juga akan mendapatkan V0Y daerah 3 yang sama dengan VY di daerah 2. Gitu ya. Ini Ibu mau ngajarin dulu ininya ya. Oke. Nanti kita juga di sini akan ketemu yang namanya VY daerah 3. Ini kecepatan akhir daerah 3. Oke. Nah, ini dia. Jadi sepakat ya, ini untuk yang daerah pertama, V0-nya di sebelah sini. Kita nanti bakal dapat V0Y karena ini harus diproyeksikan dan kita juga akan dapat V0X. Bagaimana cara cari V0Y dan V0X itu sudah kemarin Ibu jelaskan ya. Dan di vektor juga sudah dijelaskan. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini nih gunanya apa Ibu? Ini gunanya nanti kalau contohnya kalian ditanyakan berapa sih ketinggian maksimumnya itu masih sama kayak yang kemarin. Pokoknya untuk yang di ruang 1 dan ruang 2 itu masih sama kayak kemarin. Nah, bedanya ketika sudah ada di ruang 3 sebenarnya tinggal meneruskan saja. Ini juga termasuk gerak 2 dimensi ya, masih setengah parabola ya, yang ruang 3 ini setengah parabola. Dia juga masih 2 dimensi. Hanya paling nanti tantangannya kalau kalian bertemu dengan permasalahan seperti ini, kalian ini nanti dipinta berapa sih jarak dari titik A, ini kan sama-sama A ya, ke titik D, itu tuh berapa jaraknya ya. Terus juga nanti yang jadi permasalahannya itu berapa sih waktu yang diperlukan suatu benda yang bergerak parabola dari titik A ke titik D. Jadi itu doang. Kalau tinggi maksimumnya masih sama kayak yang kemarin, hanya nanti kalian tambah dengan, berarti ketika sudah mencari titik maksimum, kalian tinggal menambahkan tinggi awalnya. Gitu, bedanya itu doang ya untuk masalah kayak gini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini masih sama ya. Untuk rumusnya kita masih pakai ya yang GLB dan GLBB biasa. Ini S sama dengan Bu, V yang dikali bertanya, T Bu. apa? Yang bertanya, Bu. Boleh, Carlo? Kan tadi jaraknya dihitung, Bu. Kalau Ya. misalnya perpindahannya nggak dihitung. Ini berpindah jelas. Oh, perpindahannya. Perpindahannya dari sini ke sini ya? Iya, Bu. Nah, biasanya sih jarang ya ditanyain perpindahannya. Yang ditanyakannya jarak tempuh biasanya. Gitu ya. Tapi bisa juga dicari perpindahannya, berarti ini sesuai dengan vektor ya. Ini mah ke sini, that. Nah. Ini masih sama ya untuk rumus-rumusnya. Terima kasih Carlo ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini rumus yang harus sampai akhir hayat kalian hafal ya. Dah. Ini masih rumus yang ini, hanya analisisnya ini seperti ini ya. Oke. Kalau sambil nunggu ada yang mau bertanya lagi atau tidak, Ibu mau screenshot dulu ini dan Ibu taruh di PPT. Salah. Screenshot dulu bentar, sebentar ya. Oke. Ibu mau clear all drawing? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini udah dari PPT ya, Tar ya. Izin Bu. Oh boleh? Kalau nyari apa? Nyari jarak totalnya itu pakai GLB. Nah, jarak total di sumbu X benar, pakainya GLB. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita coba ya Najril ya. Ibu di sini mau ininya 5 biar enak lah angkanya ya. Ini 5 meter ya. Terus sudutnya juga biar enak kita pakai yang 37 dan kecepatannya biar enak 10 meter per sekon. Nah, berapakah di sini? Nanti kan ini bisa digeser-geser tuh. Ibu mending ini aja dulu lah, mending screenshot itunya, nanti kita balik lagi. Nah, Ibu screenshot ini, nanti kita pindah ke PPT aja. Oke. Baik, kalian baik semua di sini baik? Nah, di sini ya sudah ada share screen-an Ibu. Ada Bu. Ada ya? Oke, bentar. Nah, di sini ini ada gerak parabola. Sebenarnya ini tadi itu kecepatan awalnya ini V0-nya. V0 di ini ya. V0-nya itu 10 meter per sekon ya. Kayak gini. Nah, V0 yang ini. Ini Y, ini X. Ini V0 Y, yang ini V0 X ya. Oke. Nah, ada kasus seperti ini kayak tadi. Pertanyaannya, tentukan, carilah berdasarkan, oke lah, tentukanlah langsung aja lah. Tentukanlah 1. Ini kalau ini A, ini B, anggaplah, sebentar, Ibu giniin lagi ya. Ini C dan ini D ya. Tentukanlah X, tapi A-nya dari sini ya perpindahannya. Jarak total A sampai D ini ya. Bukan jarak maksimumnya tuh ya nanti ya. Ini jaraknya ya, bukan perpindahan yang dari sini, yang dari A dari titik ini tapi ya. Kita ngitungnya dari yang bawah ya. Atau Ibu tulisnya X max aja ya. X maksimumnya berapa? Nah, yang kedua itu berapa sih H maksimumnya, ketinggian maksimumnya? Oke. Yang selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu berapa waktu yang diperlukan dari A sampai D. Nah, gini ya.
Jadi ada 3. Jarak X, tinggi maksimum, dan waktu dari A sampai D-nya. Oke. Kalau ada soal seperti ini dan ditanyakannya seperti ini, sebenarnya ini pertanyaannya sangat kompleks ya. Untuk kalian ini sangat kompleks. Ibu sengaja yang kompleksnya dulu, karena di buku banyak banget yang recehnya. Ibu langsung aja yang kompleksnya. VT, taruh. Ini Ibu mau nulisin ininya. VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ini S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah ini ya. Untuk kalau ada soal seperti ini ya, kalau kalian diminta memecahkan permasalahan seperti ini, itu yang paling gampang kalian kerjakan itu kalian bisa mencari jarak ketinggian maksimumnya. Berapa sih ketinggian maksimumnya? Barulah kita mencari waktu dari A sampai D. Tapi di sini waktu dari A sampai D-nya itu harus kalian recah. Recahnya gimana? Bentar. Recahnya gimana? Di recahannya, waktu dari A sampai D, kalian coba cari waktu dari A ke B, terus waktu dari B ke C, dan waktu dari C ke D. Nah, cari dulu ininya berapa. Jadi tidak bisa langsung dari A ke D, kita recah. Ya. Nah, lihat untuk yang waktu untuk dari A ke B. Dari A ke B itu berarti dari saat ditembak menuju titik puncak. Ini bisa nyambung ke yang H-max-nya. Ya. Kalaulah di sini ya diketahui ya, di sini ada V0-nya. Ada V0-nya itu 10 meter per second. Terus pastinya juga ada gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan juga ada H0 ketinggian awalnya itu 5 meter ya. Nah, oh ya sudutnya. Dan sudutnya itu 37 derajat ya. Nah, di sini dari sini kalian bisa kan, ini V0 itu yang di tengah ini ya, yang miringnya ya. Berarti dari V0 kalian bisa cari apa? Bisa mengetahui apa? VT. Oke, Cleo. Kita bisa cari V0X dan cari juga V0Y ya. Jadi kecepatan awal di X dan kecepatan awal di Y. Tapi kan tadi Ibu sudah membagi ya. Ini daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3 ya. Jadi ini V0-nya V0 daerah 1, berarti ini V0X daerah 1, V0Y daerah 1. Kasih tanda biar gak bingung. Ya. Untuk mencari V0X di sebelah sini, ini pakai, kalau sudutnya di sini ya, ini sudutnya sama kayak kemarin. Ini pakai cos atau sin ya untuk mencari V0X? Cos, Bu. Cos. Pakai cos, benar Nazril ya. V0 dikali cos 37 ya. Ini V0-nya berapa tadi teh? 10 ya meter per second. Cos 37 itu 0,8. Sehingga ini 8 ya, meter per second. Sedangkan V0Y kira-kira pakai sin, cos, atau tan ya? Pakai sin, Bu. Pakai sin. Nah, V0 sin 37 derajat. V0-nya itu 10 sama dikali 0,6. Jadi 6 meter per second. Nah, kita udah dapat nih kecepatan awal di X dan Y di daerah 1. Ya ini. Oke. Selanjutnya, ini kalau udah ada kan kita punya V0.
Dan kita juga punya keterangan kalau di puncak itu ya di sini, oke? Kalau di puncak itu VY daerah satunya itu sama dengan 0. Benar nggak? Ya. VY daerah 1 karena ini di titik puncak ya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kita punya VY di sini, VY, V0X, V0Y dan G H juga. H-nya ini H0 ya, H awal yang ini untuk yang 5 meter. Tapi ini enggak kita pakai dulu. Ini tidak dipakai dulu ya yang H0 ini. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 dan sudutnya. Nah, ini terserah kalian mau cari tinggi maksimum dulu atau mau cari waktu dulu. Karena kemarin di minggu kemarin itu ibunya meminta kalian untuk mencari berapa tinggi maksimum dulu baru waktu. Sekarang ibu mau dibalik agar kalian bisa bebas memakai rumusnya. Ibu sekarang mau kalian coba cari waktu terlebih dahulu. Cari waktu T dari A ke B. Waktu T, A, B. Atau waktu yang diperlukan untuk, yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. TH max. Caranya bagaimana? Pakai rumus yang 1, 2, atau 3. Pengumuman 12 IPS 1 pelajaran geografi. Silakan menuju smart class. Sekali lagi 12 IPS 1 silakan menuju ke smart class. Pak Edi Suryadi sudah menunggu di sana. Baik, baik. Oke ya. Ini kira-kira pakai rumus yang 1, 2, atau 3 untuk mencari waktu. Kita punya KM 12 MIPA 2 ditunggu di sumber suara sekarang. KM 12 MIPA 2 ditunggu di sumber suara sekarang. Sumber suaranya kan speaker, berarti nempel ke speaker dong. Iya, Bu. Yang pertama, Bu. Yang pertama ya. Benar. Pakai yang pertama. VT jadi ganti sama VY daerah 1 sama dengan V0Y daerah 1. Ini karena yang daerah 1 ini gerak vertikal ke atas itu ditambah atau dikurang ya? Dikurang, Bu. Yes, benar. Dikurang G dikali TAB ya. Oke, VY-nya itu 0, V0Y-nya 8. Dan ininya ini 10 meter per sekon dikuadratkan, kuadrat, ini TAB. Nah, kan bisa ya. Maka nanti di sini 10 TAB sama dengan 8 meter per sekon. Maka nantinya TAB-nya 0, atau sebut saja lah 8 per 10. Oh, 8 ininya meter per sekon kuadrat ya. Ini 8 meter per sekon, ini meter per sekon yang kuadrat. Sehingga ini 0,8 second. Nah, ini waktu dari T ke A ke B. Kita tulis ya. Waktu dari T, A, B itu 0,8 second. Bagaimana waktu dari B ke C? Dari B ke C. Final B-nya 0 ya, Bu. Waktu dari B ke C, ingat gak sih? Kalau parabola itu daerah 1 dan daerah 2-nya, waktu yang mereka tempuh itu sama dari A ke B sama dengan dari B ke C. Sehingga di sini waktu B ke C berapa? 0,8. Yes, benar. 0,8 second juga. Berarti PR kita tinggal cari yang waktu dari C ke D. Tapi sebelum itu, Ibu mau, di sini kan kita disuruh cari berapa sih maksimumnya gitu, ketinggian maksimumnya.
Ya udahlah, kita cari aja ya ketinggian maksimum ya. Pertama, cari H max dulu, cari H max. H max itu cukuplah kita pakai yang ruang 1 aja. Tadi kan di ruang 1 ini ada V0Y daerah 1, ada VY daerah 1, ada T, kita baru dapat ya. TAB-nya ada G, ada theta, ada apa lagi sih? V0Y-nya kalau nggak salah 8 meter per second, VY-nya 0 karena ini puncak, TAB-nya tadi 0,8 second, G-nya ini 10 meter per second kuadrat, dan sudutnya 37 derajat. Nah, ini untuk mencari ketinggian maksimum. Sebentar, Ibu mau screenshot dulu aja lah ini, biar nggak usah tulis-tulis lagi ya si GLBB-nya. Nah. Nah, ini ya. Cari H max. Kita punya V0, T akhir, waktu sama percepatannya. Untuk mencari ketinggian maksimum, ya udah kita bisa pakai yang rumus ketiga aja karena kemarin kita pakai yang rumus kedua ya. Kita pakailah waktu yang kita sudah cari ya. Pakai rumus yang ketiga. S atau S-nya kita ganti jadi H max-nya. H max-nya sama dengan V0-nya V0 apa? V0Y, Bu. Y daerah 1. Terima kasih Najril. Yang lainnya Ibu tunggu partisipasinya ya. Dikali T, T-nya T dari A ke B. Ini masih ruang 1 ya. Berarti ini kalau ruang 1 dikurang ya karena dia gerak vertikal ke atas. Ini setengah G TAB yang dikuadratkan. Oke, cari H max-nya, jadinya V0Y-nya itu tadi ada 8 meter per second. Waktu dari yang dibutuhkan dari A ke B-nya 0,8 second, dikurangi setengah dikali 10 meter per second kuadrat, dikali di sini 0,8 second yang dikuadratkan. Coba ini jadi berapa ya anak-anak ya? Ha, ho, dal, da, ro, zai. Shin, shin, so. Da, da, da. Sekarang poinnya kalian nulis di buku sendiri, terus nanti dimasukin ke GCR gitu ya. Biar menghemat waktu. 8 kali 0,8. Ya Allah. 6,4 meter ya. Dikurangi 2,4, Bu. berapa totalnya? 2,4. Yang ini atau di sini? Yang di bawah, Bu. Yang di bawah 2,4 meter ya. Kalau ininya berapa, Carlo? 4, Bu. 4? Oh iya, benar ya, ini 2,4, ini 6,4, astagfirullah. Nah, ini tinggi maksimumnya. Tapi kan itu tinggi maksimumnya itu masih tinggi yang parabola. Ya, masih tinggi yang parabola ya. Jadi nanti H max sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu ya H0 ditambah H max hitung ya. Ditambah H max hitung. Nah, jadi tadi H0-nya itu tinggi awalnya berapa? Tinggi awalnya itu 5 ya. 5 ya, di sini aja lah. H0-nya itu 5 meter tadi ya. Jadi di sini 5 meter ditambah 2,4 meter. Jadi 7,4 meter. 2,4. Oke. Roughly. Begitu. Oh, Ya. benar. Apa gimana? Saya
pengen nanya Bu, itu kan setengah dikali 10 kan ya Bu? Iya, Kali 10 kali 0,8 kan Bu? ya yang dikuadratkan. Kuadratin ya. Itu Terus, bukan 3,2 ya, Bu? Itu bukannya 3,2 ya Bu? oh Hasilnya ya. jadi 3,2, bukan 4 Bu. Oke. Siap. Terima kasih. 3,2 ya. Makasih guys. Oh iya 3,2. Sorry. Ih, kenapa yang stroke ya? Kenapa yang small? 3,2. 3,2 meter. Terima kasih Firly. Jadi 3,2 juga ya. Setengah. Oke ya, 3,2 meter. Nah, berarti di sini jadi ini ganti. Terima kasih Firly ya. Siap, sama-sama Bu. Gimana nih? Oh ini. Nah, 3,2 meter. BTW, kalau Ibu pakai layar kayak gini di HP kalian atau di laptop kalian jadi kecil gak sih? Jelas gak sih tulisannya? Siap jelas, Bu. Ya. Siap jelas, Bu. Alhamdulillah, mana tulisan Ibu bagus banget. Oke. Udah inilah Hamax-nya ya, jadi dapat belum ditambahin ini. Jadi 8,2 ya. Oke. Dah, ini Hamax-nya selesai lah ya. Tadi kita yang belum tuh nyari apa lagi? Nyari, oh ini nih. T dari C ke D. T dari C ke D. Tapi untuk yang T dari C ke D, Ibu mau ini dulu. Mau apa namanya? Mau screenshot. Screenshot yang ini yang ada di sini aja lah. Alifba. D ini oke. Ini kalau nggak salah VY daerah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari T dari C ke D. Waktu dari C ke D, ini sebenarnya ini less than 1 minute, jadi kalian langsung masuk aja ya nanti ya. Kita analisis dulu ada apa aja sih yang bisa kalian gunakan di sini. Pertama, kalian punya H0-nya, ketinggiannya. Soalnya kan ketinggiannya yang H0 itu 5 meter, dia yang berpengaruh di C sama D itu H0-nya yang ini ya. 5 meter, terus kita juga punya apa lagi? G dulu yang pasti. 10 meter per second kuadrat dan juga udah. Ada G